Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 4 yang solih dan solihah. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat serta tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring untuk hari ini, dan anak-anakku semuanya tetap semangat dalam belajar. Anak-anakku semuanya kelas 4 yang saya sayangi, hari ini mata pelajaran kita adalah ilmu pengetahuan alam. Untuk itu anak-anak silakan anak-anak mempersiapkan baik buku tulis maupun LKS-nya. Untuk buku LKS-nya silakan anak-anak membuka bukunya halaman 37. Hari ini kita akan mengulas kembali mengenai pengaruh gaya, dan lebih khususnya hari ini kita akan mengulas mengenai pengaruh gaya terhadap cara merubah bentuk benda. Tapi sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberi kelancaran dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Doa mulai. Selesai, semoga dengan bacaan Ummul Quran tadi dapat menambah kelancaran pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku semuanya kelas 4 yang saya sayangi, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, dan lebih khususnya mengenai gaya mengubah bentuk benda pada halaman 37. Untuk itu anak-anak silakan anak-anak menyimak penyajian materi yang Pak Udin sampaikan berikut ini. Pengaruh gaya terhadap benda. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mengulas kembali mengenai pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, pengaruh gaya terhadap benda menggerakkan benda diam. Yang kedua, pengaruhnya yaitu membuat benda bergerak menjadi diam. Dan yang ketiga, mengubah kecepatan gerak suatu benda. Yang keempat, mengubah arah gerak benda. Dan yang kelima, mengubah bentuk benda. Dan pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap benda mengubah bentuk benda. Gaya dapat mengubah bentuk dan arah gerak suatu benda. Contoh, telur jatuh ke tanah. Telur tersebut akan pecah. Mobil yang menabrak tiang, maka mobil tersebut akan penyok. Yang ketiga, kayu besar yang dibelah, maka kayu tersebut akan berubah bentuknya. Yang keempat, pegas atau pir yang mengenai gaya, maka geraknya akan berubah. Kemudian yang kelima, pemantulan bola itu juga merubah arah gerak suatu benda. Yang terakhir, membelokkan arah kemudi kendaraan. Itulah anak-anakku semuanya mengenai pengaruh gaya yang dapat mengubah bentuk maupun arah gerak suatu benda. Selanjutnya kita akan belajar mengenai contoh-contoh pengaruh gaya yang dapat merubah bentuk benda. Untuk itu anak-anak silakan memperhatikan dan nanti dapat mempraktekkan di rumah kalian masing-masing. Nah, pada kegiatan pembelajaran kita hari ini, di situ Pak Udin menyajikan beberapa contoh gambar atau kegiatan seorang anak yang mana mereka memanfaatkan gaya merubah bentuk benda. Anak-anak tersebut bermain plastisin sehingga plastisin tersebut berubah bentuk sesuai keinginan anak-anak tersebut. Nah, di situ ada contoh-contoh bentuk-bentuk plastisin yang dirubah sesuai dengan keinginan anak-anak, yang mana perubahan tersebut dipengaruhi oleh gaya. Untuk pembelajaran hari ini, Pak Udin memberikan tugas kepada anak-anakku semuanya agar anak-anak membuat sebuah karya dari plastisin dengan memanfaatkan gaya. Nah, anak-anak bisa membuat kreasi sesuai dengan keinginan anak-anak masing-masing.
Misalnya anak-anak membuat mainan burung atau bunga, buah-buahan menggunakan plastisin seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya, di situ ada gambar seseorang sedang membuat kerajinan dari gerabah. Kegiatan pada gambar menunjukkan bahwa A. Gambar tersebut memanfaatkan gaya. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Berikutnya di situ ada kegiatan sebuah kaleng soda yang dipukul, maka akan menjadi penyok. Hal ini membuktikan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Benda yang semula bagus berbentuk kaleng kemudian menjadi penyok. Contoh berikutnya, gaya mempengaruhi bentuk benda. Di situ ada kegiatan telur pecah akibat gaya berupa benturan yang sangat kuat yang mampu memecahkan cangkang telur. Misalnya, kalian memukul telur atau orang tua kalian mendadar telur di dapur, maka yang dipecahkan adalah cangkangnya. Dengan gaya, maka telur tersebut menjadi pecah. Rangkuman materi hari ini. 1. Untuk bergerak, semua benda memerlukan gaya. Yang kedua, setiap gaya yang dilakukan memerlukan tenaga. Yang ketiga, berdasarkan sumber tenaga yang diperlukan, gaya dibedakan menjadi 5, yaitu gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. 4. Beberapa faktor yang mempengaruhi gerak suatu benda adalah adanya gaya gravitasi bumi dan tarikan atau dorongan yang terjadi pada benda tersebut. Yang kelima, gravitasi menyebabkan benda yang dapat bergerak jatuh ke bawah. 6. Gerak benda yang terjadi karena dorongan atau tarikan dipengaruhi oleh permukaan tempat benda bergerak. Itulah rangkuman pembelajaran mengenai gaya pada pembelajaran hari ini. Demikian tadi anak-anakku semuanya kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan anak-anakku semuanya mengenai pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Jika ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan marilah pembelajaran kita hari ini kita tutup bersama dengan bacaan tahmid hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk tugasnya silahkan anak-anak membuat mainan dari plastisin yang mana mainan tersebut merupakan hasil daripada pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Hasilnya anak-anak silahkan anak-anak bawa besok pada hari Kamis. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.